Pada awalnya, bekerja sebagai satpam di sebuah villa kosong di kota Bogor terdengar seperti pekerjaan yang tenang dan mudah. Villa tersebut terletak di daerah pinggiran kota yang dikelilingi oleh hutan lebat, dengan suasana yang tenang dan jauh dari keramaian. Villa itu besar, dengan arsitektur kolonial Belanda yang masih terawat meskipun sudah lama tak berpenghuni. Villa tersebut terdiri dari 3 lantai, dengan lantai dasar yang digunakan sebagai ruang tamu, dapur, dan ruang makan. Lantai 2 terdiri dari beberapa kamar tidur dan ruang keluarga, sementara lantai 3 adalah loteng yang penuh dengan barang-barang lama dan berdebu. Halaman belakang villa dipenuhi dengan pohon-pohon besar dan semak belukar yang tumbuh liar. Tugas saya adalah menjaga villa tersebut setiap malam, mulai dari pukul 18 hingga pukul 6 pagi. Meskipun awalnya terasa menyeramkan, saya berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada pekerjaan. Villa itu dilengkapi dengan beberapa kamera pengawas, namun sebagian besar sudut rumah tidak terjangkau oleh kamera, sehingga saya harus berpatroli secara rutin. Malam pertama saya di villa tersebut berlangsung tanpa kejadian apa-apa. Saya mengelilingi villa, memeriksa setiap sudut dan memastikan semua pintu serta jendela terkunci rapat. Namun, malam kedua mulai memberikan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saya mulai mendengar suara langkah kaki di lantai 2, padahal saya tahu tidak ada orang lain di sana. Saya mencoba mengabaikan suara tersebut dan menganggapnya sebagai suara rumah tua yang bergeming karena angin atau hewan kecil. Namun, semakin malam, suara langkah kaki itu semakin jelas dan terdengar seolah-olah ada seseorang yang berjalan bolak-balik di atas saya. Saya memberanikan diri untuk naik ke lantai 2 dan memeriksa setiap ruangan, namun tidak menemukan apapun. Malam berikutnya, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini, diikuti dengan suara tawa anak kecil yang lembut namun menyeramkan. Suara itu membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya mencoba mengabaikannya dan kembali fokus pada pekerjaan saya, tetapi suara tawa itu terus mengganggu pikiran saya sepanjang malam. Pada suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, saya melihat sesuatu yang membuat saya hampir pingsan. Saat saya memeriksa layar kamera pengawas, saya melihat sosok seorang anak kecil berlari melintasi halaman belakang villa. Anak itu mengenakan pakaian putih dan bergerak dengan cepat sebelum menghilang di balik semak belukar. Saya bergegas keluar dengan senter di tangan, mencoba menemukan jejak anak tersebut. Namun, setelah berkeliling halaman belakang dan memeriksa setiap sudut, saya tidak menemukan apapun. Halaman itu kembali sepi dan sunyi, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Saya kembali masuk ke dalam villa dengan perasaan cemas dan bingung. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin intensif. Saya mulai melihat bayangan putih melintas di ujung lorong atau di sudut mata saya. Setiap kali saya mencoba mengejarnya, bayangan itu menghilang begitu saja. Suara-suara aneh, seperti langkah kaki, tawa anak kecil, dan pintu yang terbanting, menjadi bagian rutin dari malam-malam saya di villa tersebut. Suatu malam, saya mendengar suara musik klasik yang lembut dari lantai atas. Musik itu terdengar seperti berasal dari gramofon tua. Saya naik ke lantai 2, mengikuti sumber suara, dan menemukan sebuah ruangan yang pintunya terbuka sedikit. Ketika saya mendorong pintu itu, saya melihat sebuah gramofon tua berputar dengan sendirinya, memutar lagu klasik Belanda. Ketika saya mendekati gramofon itu untuk mematikannya, tiba-tiba saya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Saya berbalik dan melihat sosok seorang wanita Belanda berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pucat dengan mata yang menatap kosong. Dia mengenakan gaun panjang berwarna putih dengan renda di sekeliling leher dan lengan. Saya terpaku di tempat, tidak bisa bergerak atau berbicara. Wanita itu melangkah perlahan mendekati saya, tangannya terulur seolah-olah ingin menyentuh saya. Saya mundur dengan cepat, hampir tersandung, dan berlari keluar dari ruangan itu. Saya tidak berhenti berlari sampai saya kembali ke pos jaga di lantai dasar. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Bayangan wanita Belanda itu terus menghantui pikiran saya. Saya mencoba mencari informasi tentang villa tersebut,
berharap menemukan penjelasan tentang sosok-sosok yang mengganggu saya. Ternyata, villa itu pernah menjadi rumah seorang keluarga Belanda pada masa penjajahan, dan ada cerita tentang seorang wanita Belanda yang meninggal secara tragis di sana. Hari-hari berikutnya semakin menyeramkan. Setiap malam, saya merasakan kehadiran sosok-sosok yang tidak terlihat namun jelas terasa. Pintu-pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, barang-barang yang berpindah tempat, dan suara-suara aneh menjadi bagian dari rutinitas saya. Saya merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Suatu malam, ketika saya sedang berpatroli di halaman belakang, saya melihat sosok pocong berdiri di dekat pohon besar. Sosok itu hanya berdiri diam, menghadap ke arah saya dengan mata yang tertutup kain kafan. Jantung saya berdebar kencang dan tubuh saya gemetar. Saya tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa saya abaikan atau anggap remeh. Saya mencoba mendekati pocong itu, berharap mungkin hanya ilusi atau bayangan. Namun, semakin dekat saya, semakin jelas sosok itu terlihat. Bau anyir menyengat hidung saya, membuat perut saya mual. Saya berteriak dan berlari sekuat tenaga kembali ke dalam villa. Saya mengunci pintu dan bersembunyi di pos jaga, mencoba menenangkan diri. Namun, suara ketukan di jendela membuat saya semakin panik. Ketika saya mengintip melalui tirai, saya melihat wajah pocong itu menempel di kaca. Matanya yang tertutup kain terlihat seolah-olah menatap langsung ke dalam jiwa saya. Setelah beberapa saat, ketukan itu berhenti dan suasana kembali hening. Namun, ketakutan saya tidak hilang. Saya mulai mempertanyakan keputusan saya untuk bekerja di tempat ini. Meskipun saya butuh pekerjaan, kesehatan mental saya mulai terganggu oleh kejadian-kejadian aneh ini. Saya memutuskan untuk berbicara dengan pemilik villa tentang pengalaman saya. Namun, pemilik villa hanya tertawa dan mengatakan bahwa itu hanya imajinasi saya. Dia mengklaim bahwa villa itu aman dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya merasa frustasi karena tidak ada yang mempercayai cerita saya. Malam berikutnya, saya mengalami kejadian yang paling mengerikan. Saya sedang duduk di pos jaga ketika tiba-tiba listrik padam. Ruangan menjadi gelap gulita, dan saya hanya mengandalkan senter kecil saya. Saat saya mencoba memperbaiki listrik, saya mendengar suara langkah kaki mendekat dari lorong gelap. Saya mengarahkan senter saya ke arah suara tersebut, dan melihat sosok wanita Belanda itu lagi. Kali ini, wajahnya terlihat lebih menyeramkan dengan mata yang berongga dan mulut yang terbuka lebar seolah-olah berteriak tanpa suara. Dia melayang di udara, mendekat dengan cepat ke arah saya. Saya mundur dengan cepat, mencoba melarikan diri, namun kaki saya tersandung dan saya terjatuh. Wanita itu semakin dekat, tangannya terulur ke arah saya. Saya merasa tidak bisa bergerak. Seolah-olah ada kekuatan yang menahan saya di tempat. Ketika dia hampir menyentuh saya, tiba-tiba listrik kembali menyala dan sosok itu menghilang begitu saja. Saya terengah-engah dan berkeringat dingin. Kejadian itu membuat saya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di villa ini. Saya tahu bahwa saya harus segera mengambil tindakan sebelum keadaan semakin buruk. Namun, saya tidak tahu harus melakukan apa atau kemana mencari bantuan. Saya mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang sejarah villa tersebut. Saya menemukan bahwa villa itu dibangun pada awal abad ke-20 oleh seorang pengusaha Belanda yang tinggal di Indonesia. Setelah kematiannya, villa itu diwariskan kepada keluarganya, namun kemudian ditinggalkan karena dianggap berhantu. Ternyata, wanita Belanda yang sering saya lihat adalah istri dari pengusaha tersebut. Konon, dia meninggal secara tragis karena terjatuh dari loteng villa. Kematian yang tragis ini diakini menjadi penyebab roh wanita tersebut tidak bisa beristirahat dengan tenang. Selain itu, anak kecil yang sering terdengar tertawa ternyata adalah putra mereka yang juga meninggal karena sakit. Saya merasa ngeri setelah mengetahui fakta ini. Setiap malam, gangguan semakin intensif. Saya sering mendengar suara tangisan dari kamar-kamar di lantai 2, serta bayangan yang bergerak cepat di sekitar lorong. Saya bahkan beberapa kali menemukan barang-barang yang berpindah tempat dengan sendirinya. Salah satu pengalaman paling menyeramkan adalah ketika saya sedang berpatroli di loteng.
Saat saya memeriksa barang-barang tua di sana, tiba-tiba pintu loteng tertutup dengan keras di belakang saya. Saya terperangkap dalam kegelapan dan merasakan hawa dingin yang sangat menusuk. Saya mendengar bisikan-bisikan di telinga saya, seolah-olah ada banyak orang yang berbicara sekaligus. Saya mencoba membuka pintu loteng dengan panik, namun pintu tersebut tidak mau terbuka. Saya merasa ada sesuatu yang mendorong pintu dari luar. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, pintu akhirnya terbuka dengan sendirinya. Setelah kejadian itu, saya memutuskan untuk tidak lagi berpatroli ke loteng. Saya fokus menjaga lantai dasar dan halaman sekitar villa. Namun, gangguan tidak berhenti di situ. Setiap malam, saya merasa semakin terintimidasi oleh kehadiran sosok-sosok yang tidak terlihat namun sangat nyata. Malam itu, sekitar pukul 3 pagi, saya mendengar suara langkah kaki berat di luar villa. Ketika saya melihat keluar melalui jendela, saya melihat sosok pocong lagi. Pocong itu bergerak perlahan mendekati villa, seolah-olah mencari sesuatu. Saya merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi saya tidak bisa berpaling. Saya berusaha untuk tetap tenang dan menutup semua pintu serta jendela. Namun, suara langkah kaki pocong itu semakin mendekat. Saya mendengar suara ketukan keras di pintu depan, diikuti oleh suara napas berat. Ketika saya mengintip melalui lubang kunci, saya melihat wajah pocong itu sangat dekat, seolah-olah mencoba mengintip balik ke arah saya. Saya mundur dengan cepat, merasa bahwa saya tidak bisa lagi bertahan di villa ini. Saya mulai berpikir untuk meninggalkan pekerjaan ini, meskipun saya tahu bahwa saya membutuhkan penghasilan. Namun, kesehatan mental dan keselamatan saya jauh lebih penting daripada uang. Keesokan paginya, saya menghubungi pemilik villa dan memberitahukan bahwa saya tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaan sebagai satpam. Pemilik villa awalnya marah dan tidak percaya dengan alasan saya. Namun saya bersikeras bahwa keputusan saya sudah bulat. Saya menyerahkan kunci villa dan meninggalkan tempat itu dengan perasaan lega. Saya merasa bahwa keputusan untuk meninggalkan pekerjaan itu adalah yang terbaik untuk kesehatan mental dan fisik saya. Meskipun saya masih membutuhkan pekerjaan, saya tahu bahwa saya tidak bisa lagi bertahan di tempat yang dihuni oleh roh-roh yang tidak tenang. Saya bertekad untuk mencari pekerjaan lain yang lebih aman dan tidak mengganggu ketenangan hidup saya. Pengalaman bekerja sebagai satpam di villa kosong itu menjadi salah satu pengalaman paling menakutkan dalam hidup saya. Meskipun saya masih merasa trauma dengan kejadian-kejadian yang saya alami, saya bersyukur bisa keluar dari tempat itu dengan selamat. Saya berharap bisa segera melupakan mimpi buruk ini dan menjalani kehidupan yang lebih tenang di masa depan.